الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم أجمعين. لأن قال: وأن يقول ثلاثا آخره مستقبلا إلى القبلة رافعا يده وبصره إلى السماء ولو أعمى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. وأن يقرأ إنا أنزلناه بعده كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع البصر إلى السماء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ وقال بعد فراغه: سبحانك اللهم وبحمدك إني أتوب إليك، كتب في رك ثم جعل في طابق ولم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الحاكم. وإطالة الغرة والتحجيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. رواه الشيخان. فرع يقتصر حتما على الواجب لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه، وإدراك جماعة أولى من التثليث وسائر سنن الوضوء غير الدلك ما لم يرجى جماعة أخرى. Yang saya hormati para bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malam ini walaupun ya di luar sana hujan, tapi kita tetap hati kita kepada majelis taklim ini semoga ya ini menjadikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang ya sunnah-sunnahnya wudu yang kemarin belum terselesaikan. Sempat sedikit saya singgung sebenarnya kemarin ya, di antara sunnahnya wudu yang mungkin sering kita lewatkan ya. Apa di sini ada kesunahan setelah wudu itu baca doa ya. Bacanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wasallam. Ya, jadi ada kesunahan doa setelah. Bahkan di sini menurut riwayat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, lantas dia memperbagus wudunya. Ya, artinya apa? Wudunya bukan asal-asalan. Pokoknya biur-biur. Basuh muka biur-biur kayak raut ya, misalnya basuh tangan ya sak kenanya air nggak diratakan ya. Sunnahnya tidak dikerjakan.
Kalau namanya orang memperbagus wudhunya, maka dia akan berusaha wudhunya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, bukan hanya rukun-rukunnya saja yang dikerjakan, tapi apa? Sunnah-sunnahnya. Sunnahnya itu kalau orang memperbagus wudhu. Jadi penting ketika kita menjalankan ibadah apapun, bukan hanya wudhu, bahkan sholat, ya, puasa, ya, karena urusan ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai bukti penghambaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sholat. Sholat itu kita sujud, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak pantas kalau sholat itu ataupun wudhu dengan asal-asalan, ya, asal-asalan, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu minal abdi, ya, idza amila amalan ayyudkina. Allah Ta'ala itu cinta, ya, kepada hamba kalau dia melakukan suatu amalan itu dia itqon. Itqon itu apa? Berusaha melaksanakan ibadah sebaik mungkin, melaksanakan ibadah yang terbaik, ya, sebaik mungkin, sesempurna mungkin walaupun kita tidak bisa sempurna ibadah kita. Ya, sholat mungkin gak iso khusyuk sempurna. Ya kita berusaha khusyuk. Ya, berusaha menjalankan semua, ya, tuntunan Rasulullah SAW, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, semuanya. Ya, itu sebaik mungkin. Ya, kenapa? Karena urusan ibadah adalah urusan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana kita urusan pada Allah Ta'ala kok setengah-setengah atau asal-asalan, nggak pantas. Ya, padahal kalau kita di dunia saja urusan dengan manusia, ya, kerja misalnya, ikut orang, nah, ikut majikan, mungkin jadi pembantu rumah tangga atau jadi pelayan toko, apa saenake dhewe, kan enggak, ya kan? Pasti ikut aturan majikan, ikut aturan atasan. Nggak bisa saenake dhewe. Pasti kita akan bekerja semaksimal mungkin, sebisa kita. Agar apa? Upaya cocok, ya, bisa ditambah, kan gitu. Urusan sama manusia saja kita akan berbuat dengan sebaik mungkin, nggak akan asal-asal. Ya, nah, apalagi urusan sama Allah, Tuhan kita. Apa pantas kita munajat kita, ya, asal-asalan? Nah, makanya harus itqon, itu maksudnya itqon. Ya, jangankan sama urusan, walaupun sama urusan diri sendiri, bangun rumah misalnya, walaupun rumahnya sendiri, kita membangun rumah asal-asalan, kan enggak kan? Walaupun dibangun sendiri misalnya, pasti kan kita akan membuat rumah, bangun rumah dengan rumah yang baik, dengan kualitas yang baik, ya, bahan-bahannya yang baik, yang terbaik. Bahkan kalau misalnya ada uang apalagi, pasti kita akan bangun, ya, rumah yang mewah. Nggak mungkin kita buat asal-asalan bangun rumah. Lo urusan dunia saja kita nggak mungkin asal-asalan, apalagi ini sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu loh. Ya, ini sedikit gambaran pentingnya kita itu dalam menjalankan ibadah, ya, menjalankan di samping fardu-fardunya juga sunnah. Jadi ada kesunahan setelah wudhu baca ini tadi, ya. Jadi kalau yang belum hafal dihafalkan, ya, mungkin di buku-buku sholat pasti ada itu, ya, ya, doa setelah wudhu.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saya teruskan hadisnya, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang dia wudu, lalu dia memperbagus wudunya, kemudian rafa'a basara ila sama, mengangkat pandangannya ke langit, berdoa, wa qala asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa maj'alni minat tawwabina. Jadikan aku ya Allah termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikan aku termasuk orang yang bersuci, minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa janjinya Rasulullah SAW? Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ya, pintu surga itu ada 8. Ya, ada 8. Jadi pintu surga itu ada 8, dikhususkan masuk tergantung amalnya. Ada pintu khusus orang yang ahli puasa, namanya pintu ar-roya. Ada orang ahli ibadah, ada sholat, ya, dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau orang ini wudhu, dia terbiasa setelah wudhu itu baca doa, maka dia diperbolehkan masuk ke pintu surga yang 8 itu, masuk lewat pintu mana saja. Yadkhulu min ayyasha. Dia ingin masuk pintu surga lewat mana saja, dia bisa. Nah, ya. Oh, kok bisa, Ustaz? Bisa. Oh, ini hadis Rasulullah. Ya kan? Dan Nabi SAW la yantiqu anil hawa. Rasulullah itu katanya Allah Ta'ala tidak akan ngomong dari hawa nafsunya. Ya. Wa fadlullahi wasi'ah. Rahmat Allah Ta'ala, keutamaan Allah itu luas. Ya, bukan tidak mungkin. Justru ini adalah kesempatan kita. Mumpung ada amalan yang kelihatannya kecil, kelihatannya mudah, ya kan, gampang ndonga tok, ya. Butuh dongo, wudu sing apik, marung ngono ndonga. Dan istiqomah tentunya. Yo, gak sekali saat ini ndonga mening, enggak istiqomah, ya. Istiqomah itu juga diperlukan. Ya, sekali mengamalkan, dilatih untuk istiqomah seterusnya. Sampai kapan? Sampai sudah ajalnya. Wong kari biasa, ya. Ini kan tergantung kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu gampang, enteng. Sudah refleks, ya. Yang susah itu apa? Kalau enggak terbiasa, jadinya lupa. Ya, tapi kalau kita mau sadar, ya, tahu keutamaan doa ini, mau niat mengamalkan doa ini, insya Allah. Ya, bukan tidak mungkin akan kita mendapatkan fadilah sesuai dengan hadis ini. Fadlullah wasi'ah. Rahmat Allah itu luas. Ya, berapa banyak amalan-amalan yang lainnya juga, amalan yang kelihatannya remeh mungkin dalam pandangan manusia, kecil, ya, atau sederhana, ringan amalnya, tapi pahalanya luar biasa. Seperti ini. Justru ini menjadi kesempatan kita untuk bisa mengamalkan. Siapa tahu, ya, kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, masuk surga Allah Ta'ala berkat mengamalkan hadis. Ya, ini ya, ini pentingnya kita mengamalkan hadis. Itu doa setelah setelah wudhu. Permasalahannya kan kita nggak terbiasa doa, ya kan? Doa, ya, doa mau makan, doa setelah makan, itu kan ada doanya semua. Ya, doa masuk masjid, keluar masjid, itu ada doanya. Mau tidur, bangun tidur. Kalau nggak terbiasa, ya lewat begitu saja, ya kan? Nah,
Makanya segala sesuatu itu memang perlu dibiasakan. Ya, memang harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan, satu-satu dulu. Ya. Kemudian meningkat. Amal kan memang gitu. Nggak mungkin kita dalam satu waktu kita langsung bisa mengamalkan semua ajaran Islam. Susah. Ya. Nah, kan namanya memperbaiki, misalnya sholat kita mau ingin perbaiki. Ya, yang asalnya misalnya apa? Nggak baca Fatihah. Oh, ternyata harus baca Fatihah, baca Fatihah. Kan gitu. Pelan-pelan. Yang lainnya, nah, oh mungkin ada kekurangan yang lainnya, diperbaiki lagi. Kayak gitu. Di tempat lainnya ada yang keliru lagi, diperbaiki lagi. Ya, kayak gitu. Ya, jadi harus ada kesadaran untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas amal kita. Jadi amal ibadah kita itu harus ditingkatkan. Ojo ngono, pancen mulai umur 20 30 salat ngono ya. Ya. Nah, penting ngaji ya kayak gini. Kita tahu jadinya apa yang menjadi kekurangan kita. Setelah kita tahu kekurangan kita, diperbaiki pelan-pelan. Ya. Ya. Ini pentingnya, makanya saya sering mengimbau masalah apa? Kesunahan. Karena orang umumnya itu sering meremehkan urusan sunnah ya. Kan gitu. Ah, wong sunnah kok. Sering kan gitu. Wong sunnah kok. Ditinggal lah gak apa-apa ya. Yang penting rukunnya, wajibnya, ya memang rukun wajib ya harus dikerjakan. Tapi satu sisi ya kita perlu menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Karena hakikatnya menjalankan sunnah Rasulullah itu adalah hakikatnya orang ittiba, ya mengikuti Rasulullah SAW. Cinta pada Rasulullah SAW itu dia ya mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Berikutnya apa? Itolatul ghurrah wa tahjil. Jadi melebihkan basuhan anggota tubuh kita. Nah, salah satu kesunahan lagi dalam wudhu adalah suka melebihkan anggota basuhan kita. Misalnya basuh tangan, ya tangan itu yang dibasuh dari ujung jari sampai siku-siku saja. Siku-siku harus kena. Ya, itu rukunnya. Ya. Sunnahnya itolatul ghurrah wa tahjil, melebihkan basuhannya. Jadi walaupun rukunnya sampai sukun, jangan sampai siku-siku saja. Oh, jangan dibasuh sampai siku-siku toh. Dilebihkan sampai lengan kayak gini. Ya, sunnah itu. Basuh kaki itu batasnya sampai mata kaki saja. Nah, itu kalau bisa dilebihkan ke atas. Ya, asal tidak berlebihan dalam air. Ya, tidak berlebihan. Ya, basuh 3 kali dan melebihkan basuhan anggota. Ya, basuh rambut itu diusap semuanya. Ya. Kenapa? Karena janji baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran. Ya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min athariz wudu. Sesungguhnya umatku besok akan dipanggil ya pada hari kiamat ghurran muhajjalina, ya. Jadi anggota lengan, anggota wudunya itu akan bercahaya min asharil wudu'i. Kenapa? Karena bekas air wudu. Faman istata'a ayyutila ghurratahu falyafal. Karena siapa yang bisa untuk melebihkan anggota basuhannya, maka kerjakan. Jadi di situ ya. Jadi anggota tubuh kita ini yang biasa kita basuh untuk berwudu ini besok akan menjadi bercahaya terang sinar. Nah, ya.
menjadi terang. Dan itu yang menjadi cirinya umatnya Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal niteni umatnya itu dari yaitu cahaya air. Ya, ini penting. Ya, kan enak melebihkan anggota basuhan kan seger ya. Air kan seger, nggak ada masalah ya. Ini itolatul ghurrah wat tahjil. Itu yang berkaitan dengan sunnah-sunnahnya wudu. Bisa dipahami ya. Berikutnya far'un yaktasiru hatman 'alal wajib lidhiqil waqti an idrakis sholati kulliha fihi wa idraku jama'atin aula min at-tathlith. Ya. Ini ada permasalahan, misalnya kalau kita mendapati misalnya sholat kita sudah di akhir waktu, ya, misalnya maghrib, ya, waktunya akan pendek, jam 7 sudah adzan isya, ya, jam 7 kita baru bangun tidur misalnya, jam 7 kurang, ya, jam 7 kurang seperempat, ya, mepet kan, sudah mepet dengan sholatnya, belum wudhunya. Karena sudah mepet dengan waktu isya, maka wudhunya dalam kondisi waktu yang sudah mepet kayak gini, maka harus dia mengambil air wudhu yang rukun-rukunnya saja, yang wajib-wajib jatuh. Ya, jadi langsung basuh muka, kemudian basuh tangan. Kalau perlu sekali saja, yang penting rata. Karena 3 kali itu kan sunnah, ya. Yang rukun itu satu kali. Yang penting rata, sudah harus rata, ya. Kalau mepet benar itu tadi, ya, harus ngerjakan wudhu yang wajib saja atau yang rukun saja, nggak usah sunnahnya, ya. Nah, supaya apa? Supaya mendapatkan waktu sholat. Jadi nggak perlu lama-lama. Kemudian juga ada misalnya permasalahan ketika orang dalam kondisi misalnya bertentangan, ya, benturan antara 2 sunat. Misalnya ya, seseorang yang ingin sholat berjamaah, ya, ingin sholat berjamaah, tapi berangkatnya wis akhir-akhir, ya. Misalnya sholat maghrib, ya, dia datang sudah rakaat ketiga, misalnya kayak gitu, ya, rakaat ketiga imamnya. Nah ini kan wudhunya sudah mepet, ya, antara dia wudhu kemudian dia mendapatkan sholatnya imam itu kan sudah apa? Nah, kondisi seperti ini gimana? Kalau misalnya dia dikhawatirkan wudhu dengan sempurna itu rukun sak sunnahnya dikerjakan semua. Itu namanya sunnah sempurna wudhunya. Tahsinul wudhu yang saya katakan tadi. Wudhu secara terbaik yang terbagus. Jadi sunnahnya dikerjakan semua. Ya, basuh 3 kali itu tadi. Mengusap, ya, siwaan, ya, siwak pakai siwak, basuh tangan, kumur, ya, lengkap, ya, sampai dalek itu gosok, ya, kemudian tadlik itu gini-gini, ya. Nah. Tapi kalau dia mengerjakan wudhunya dengan sempurna, itu akan menyebabkan sholat jamaahnya tertinggal. Kauman sholat jamaah buyar, karena berangkat ke masjid misalnya, ya, ternyata sholat maghrib itu, ya, rakaatnya sudah rakaat ke-3, ya, sepepet, ya, ya. Kalau wudhunya sempurna, kauman jamaah, imam sudah salam, ya kan. Misalnya benturan antara 2 sunnah,
manakah kita dulukan antara kesunahan mendapatkan sholat berjamaah dengan imam, ataukah kesunahan menggunakan air wudhu dengan sempurna, berwudhu secara sempurna? Mana yang didulukan ketika harus digugurkan salah satu? Kan nggak mungkin itu tadi ya. Maka di sini dinyatakan idrokul jamaah aula. Jadi orang itu harus kalau bisa mendapatkan jamaah itu lebih baik daripada berwudu sempurna. Jadi kalau ketika kita mendapatkan masalah seperti itu tadi, ya, nah, berangkat wis mepet imami wis, ya, rakaat terakhir, ya sudah, wudu'e cukup yang rukun-rukun. Kalau perlu nggak perlu taslis, nggak harus 3 kali, ya, nah, nggak usah dalek, nggak usah gosok, ya, nah, dan sebagainya yang menyebabkan wudunya lama, ya. Yang penting apa? Bisa mendapatkan jamaah bersama imam. Ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah dengan imam, ya, itu merupakan keutamaan, ya, fadilah yang lebih tinggi daripada fadilah-fadilah atau kesunahan-kesunahan dalam berwudu, ya. Nah, ya, makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW itu luar biasa. Makanya sampai ulama fikih menetapkan statusnya sholat berjamaah itu kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu di bawahnya fardu ain. Fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu kan fardu tapi cukup terwakilkan oleh sebagian orang. Pokoknya di suatu tempat, satu kampung sudah ada jamaah, sudah. Yang lainnya tidak terkena kewajiban. Ya, kedudukannya di bawah fardu ain, ya, di bawah wajib, di atas sunnah. Sehingga seseorang dituntut untuk semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk bisa menjalankan sholat berjamaah, ya, ketika berbenturan dengan kesunahan-kesunahan yang lainnya. Paham ya? Ini mungkin ya jarang terjadi, ya. Tapi misalnya kita dihadapkan permasalahan seperti ini, ya seperti ini, ya. Ini bukti bahwasanya sholat berjamaah itu mempunyai fadilah yang luar biasa, ya. Kemudian di sini Imam Zainuddin menceritakan, ya, an Fudail, saya bacakan dulu. Anil Fudail bin Iyad annahu nasiya fi shafil wudu'i ghasala al-yad marratayn falamma shalla wa nama fi tilka al-lailah ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Fudail al-ajab minka annaka tatruku fil wudu'i sunnati fantabaha al-Fudail min haibatihi وجدد الوضوء من أوله ووظف على نفسه 500 ركعة إلى سنة كفارة لذلك نفعنا الله به وبسائر الأولياء ورزقنا أتباعهم. Diceritakan dari seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad, ulama besar, ya. Beliau pernah lupa dalam wudhunya itu tidak membasuh kedua tangan 2 kali, enggak membasuh tangan 2 kali. Jadi basuhannya cuma 1 kali tok, enggak 3 kali. Artinya meninggalkan kesunahan 3 kali, ya. Kemudian setelah wudhu dia sholat. Ya, setelah wudhu sholat. Setelah sholat dia tidur. Beliau tidur. Dan pada malam itu, ketika tidurnya beliau mimpi
ketemu Rasulullah SAW. Ulama besar kayak gitu ya. Gampang ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah SAW. Apa yang katakan baginda Rasulullah SAW? Faqala ya Fudail al-ajab minka. Ya Fudail, aneh engkau ini. Ya. Ajib, orang Arab bilang ya, aneh. Mengapa engkau meninggalkan sunnahku dalam wudhumu? Dalam wudhumu kenapa engkau meninggalkan sunnahku? Fudail tadi kan apa? Basuh tangannya cuma 1 kali. Ya. Gara-gara apa? Tidak mengerjakan sunnahnya Rasulullah SAW sampai Rasulullah itu datang dalam mimpinya Fudail bin Iyad. Lama dulu, ya kayak dulu, luar biasa ya. Ya mungkin beliau lupa kesunahan ini pada saat itu ya. Sehingga oleh Rasulullah SAW didatangi dalam mimpinya, dalam tidurnya. Diingatkan Rasulullah, mengapa engkau meninggalkan sunnahku di dalam wudhu'mu? Fantabahal Fudail. Fudail bangun dari tidurnya, kaget. Ya Allah, aku diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya beliau wajadatul wudu, memperbarui wudhunya lagi dari awalnya. Kemudian dia sholat sunnah lagi sampai 500 rakaat sebagai ganti dari dia tadi meninggalkan kesunahan di dalam wudhu. Ya, itu ya. Luar biasa ya ulama dahulu ya. Ulama dahulu kayak gitu tuh. Ya. Ninggal sunnah tok lho. Ninggal satu kesunahan. Ya. Itu langsung didatangi Rasul. Loh kita berapa kesunahan yang biasa kita tinggalkan. Bahkan kita sudah terbiasa meninggalkan kesunahan. Entah sunnah dalam wudhu, sunnah dalam sholat. Padahal kalau kita tahu ceritanya ulama-ulama dulu, salaf-salaf dahulu seperti ini. Ya, ninggalkan satu kesunahan didatangi oleh Rasulullah. Ya ulama dulu itu apa? Saking apa? Ta'alluqnya. Ya, ketergantungan hatinya dengan Rasulullah saking kuatnya. Sehingga ada kesalahan sedikit saja. Ya, kalau bagi ulama ya meninggalkan sunnah itu ya termasuk kesalahan bagi ulama. Bagi orang alim. Ini kalau bagi orang awam apalagi orang bodoh ya, biasa saja orang tinggalkan sunnah. Yang penting wajib-wajib itu wis beres ya. Nah, itu loh. Ini bisa menjadi cambuk bagi kita. Ya. Betapa kita itu sebenarnya terlalu banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Dan kita merasa aman. Anehnya itu apa? Kita kalau meninggalkan sunnahnya Rasulullah itu merasa aman, nyantai aja. Dipikir sunnah itu wong sunnah wae kok. Ditinggalkan agak popo ya. Makanya makom kita itu makom bawah, nggak pernah naik-naik, nggak pernah naik tingkatan, nggak pernah naik pangkat ya. Kenapa? Ya itu tadi suka meremehkan sunnah. Ya. Sedangkan mereka para ulama dahulu, ulama salaf terutama memang ulama-ulama dahulu itu seperti itu. Ya. Jadi jangan kaget bahwasanya Rasulullah SAW memang dalam kenyataannya dulu Rasulullah itu sering mengingatkan para sahabatnya, walaupun terhadap amalan sunnah. Ada beberapa sahabat yang mendapatkan hadis-hadis yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu kan hukumnya sunnah. Seperti perintah Rasulullah SAW supaya untuk sholat duha, ya, puasa 3 hari ayyamul bid, itu kan perintah kepada para sahabat. Ya, ada dulu ada salah seorang sahabat juga kebiasaan ketika habis sholat nggak pakai doa, langsung keluar saja. Ada yang diingatkan oleh
Sahabat siapa? Sa'labah kalau nggak salah. Ya. Gara-gara apa? Bajunya itu yang dia miliki cuma satu-satunya baju, gantian sama istrinya. Makanya habis sholat di belakangnya Rasulullah dia langsung keluar, nggak pakai wiritan, nggak boleh. Diingatkan oleh Rasulullah, dipanggil. Padahal wiritan apa hukumnya? Sunnah. Wiritan setelah sholat kan sunnah hukumnya. Tapi ketika sahabat ini keluar, dia nggak wiritan setelah sholatnya, dia setelah salam dipanggil oleh Rasulullah. Padahal kan sunnah, iya kan? Kalau kita kan biasa wae, setelah sholat langsung haji, terus dianggap biasa ya. Ya apalagi urusan mendesak, urusan ya sudah nggak pakai wiritan, nggak pakai doa. Dan kita merasa biasa-biasa saja meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Orang dulu tidak seperti itu. Ini yang mesti kita contoh dari umat-umat terdahulu, ya, dalam hal apa? Menjaga sunnahnya Rasulullah. Ada cerita lagi, namanya Syekh Mu'inuddin Hasan al-Sajri, ya, annahu kana ma'a Syekh Ajal Sari yawman fahadara waqtu sholati فجدد الشيخ أجاسري الوضوء وسهى عن تخليل الأصابع فهتف هاتف يا أجل تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون من أمته وتترك سنته فحالف الشيخ أجل لا أترك سنة من سننه. Ya. Syekh Mu'inuddin Hasan ini mengatakan dia pernah bersama dengan Syekh Ajal suatu hari. Kemudian datang waktu sholat. Lantas Syekh Ajal Sari ini memperbarui wudhunya, dia wudhu lagi. Dan ketika dia berwudhu itu dia lupa nggak tahlil asabi. Tahlil itu menyela-nyelai, nggak gini, ya. Padahal sunnah kan. Kalau kita kan nggak biasa gini. Tahlil asabi itu gini. Itu sunnah ya. Habis kita menjalankan rukun, meratakan air, itu sunnah gini. Ya ada hadisnya kemarin, khalil asabi. Itu Rasulullah memerintahkan ya sela-selai. Sahabat Ajal ini nggak tahlil seperti tadi, menyela-nyelai jari jemari tangannya. Lantas ada suara yang mengingatkan, menegur. Ya Ajal, tadda'i mahabbat Rasulullah, engkau mengaku cinta Nabi Muhammad SAW. Akan tetap dan engkau mengaku dari umatnya Rasulullah SAW. Akan tetapi mengapa engkau meninggalkan sunnahnya Rasulullah SAW? Ya, gitu. Diingatkan langsung ya. Padahal apa? Bukan tinggal rukun. Tinggal apa? Sunnah. Gak tahlil asabi, tidak menyela-nyela. Ya, karena lupa. Dia ngomong karena lupa. Sehingga ada suara yang mengingatkan. Itu tadi ya. Engkau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, engkau ngaku umatnya Rasulullah SAW, tapi engkau meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Lantas Syekh Ajal bersumpah dia tidak akan meninggalkan sunnahnya dari sunnahnya Rasulullah SAW dari mulai sekarang sampai meninggal. Ya, itu yang menjadi sumpahnya Syekh Ajal. Ya, inilah ulama-ulama terdahulu, ya, ulama-ulama salaf, ya, dalam hal menjalankan ibadahnya itu seperti itu. Ya, gak gampangan meninggalkan sunnah. Kalau mereka sampai meninggalkan sunnah itu perasaannya menyesal, tidak menyesal itu. Ya, bahkan mengulang wudhu diulang lagi. Itu loh. Oh, itu kan jauh. Nah, makanya dari sini perlu kita perbaiki kita. Ya, apa yang kurang pada diri kita, baik sholat kita, terutama dalam hal sholat kita, wudhu kita. Kalau kita ingin memperbaiki ya kualitas
keislaman kita, kualitas agama kita, perbaiki pertama dari apa? Sholat. Sholat dan wudhunya. Wudhunya otomatis. Kenapa? Wudhunya perantara sholat. Perbaiki wudhunya, perbaiki sholatnya. Jadikan sholat kita itu yang berkualitas, wudhu kita yang fa-ahsanal wudhu tadi itu yang wudhunya diperbagus, sholat kita diperbagus, bukan asal-asal. Ini yang akan bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga ya kajian yang walaupun sedikit ini, sebentar ini, ilmu yang kita peroleh ya nggak banyak ini, ya ini bisa memperbaiki kualitas apa amal kita, ya terutama dalam bab sholat dan ibadah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa manfa'ana bima 'allamtana wa manfa'ana bima 'allamtana wa manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna min hamdika hal maj'alna waladana wa talamizatana wa ahlana min ahli al-'ilmi wal khair la taj'alna ya min ahli syarr ghair wa mashfi marad shifa'ana 'ajalan shifa'an wa saqaman wala wa ma inna na'udzuka min jahdi al-bala wa darki ash-shiqa wa su'il qada wa shar ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الفاتحه.